Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Eyang Ukti Dr. Randa RR Poncodwi Karyaning CMM selaku dosen pengampu, yang terhormat kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada video pembelajaran kali ini, izinkan kami dari kelompok 13 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di bab 6 mengenai jenis pekerjaan dan pelayanan manajemen perkantoran pengurusan surat sistem pengarsipan. Kelompok 13 sendiri terdiri dari Syamsul Ma'arif, kemudian saya sendiri Syifa Nabila, kemudian ada Tania Rahmadianti. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke pembahasan pertama. Sebelum membahas mengenai penanganan surat lebih jauh lagi, terlebih dahulu kita harus tahu nih, pengertian surat itu apa sih? Nah, ada beberapa ahli yang menyatakan. Yang pertama itu ada dari WJS Purwadarminta yang memaksudkan bahwa surat adalah kertas yang ditulis. Sementara Dr. Andes L. Gerbus Martono menyatakan bahwa surat hanyalah secaris kertas yang bertuliskan, tetapi sebagai piranti atau sarana komunikasi individu atau kelompok. Dr. Andes H. Sudana Panji juga menyatakan bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih yang membuat menjadi suatu bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang atau individu lain, baik atas nama pribadi ataupun atas nama perusahaan. Kemudian ada Silmi di tahun 2002 menyatakan bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. H. Wursanto juga mengatakan bahwa surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, sementara itu nih, kalau misalnya kita melihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat diartikan sebagai kertas dan sebagainya yang tertulis atau secari kertas sebagai keterangan atau sesuatu yang tertulis. Nah, dari beberapa pengertian yang udah dijelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa surat itu adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis, baik atas nama sendiri maupun atas nama organisasi, perusahaan, atau nama instansi. Nah, dengan demikian pula, surat itu diartikan sebagai jembatan atau alat komunikasi bagi seseorang dan orang lain. Karena itu, surat yang digunakan atau surat yang disusun itu harus jelas, teman-teman, harus secara singkat, harus padat dan tegas. Bahasa yang digunakan dalam surat itu juga harus dimengerti, sederhana dan tentunya teratur. Lalu selanjutnya ada pengertian surat menyurat. Nah, di dalam surat menyurat ini yang pertama itu sebagai komunikasi. Apa yang disebut sebagai komunikasi? Nah, surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan dilaksanakan dengan saling bertukar informasi, sehingga dari adanya bertukar informasi maka timbullah hubungan timbal balik di antara kedua pihak tersebut. Nah, di dalam surat menyurat ini juga memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunaan kode, penggunaan dan notasi seperti lampiran dan perihal, penggunaan kertas, penggunaan model dan bentuk, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Nah, di dalam kegiatan surat menyurat ini disebut juga korespondensi. Tania Rahmadianti, selanjutnya saya akan membahas mengenai penanganan surat menyurat. Tahukah kalian kaitannya penanganan surat menyurat dengan komunikasi? Dilihat dari pengertiannya, komunikasi merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya kita lihat, yaitu fungsi khusus surat menyurat adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat, yang pertama yaitu sebagai alat dokumentasi. Mengapa demikian? Karena surat dijadikan sebagai alat komunikasi jika terjadi perselisihan antara suatu perusahaan, instansi, atau satu orang dengan yang lainnya. Nah, jadi surat dijadikan sebagai barang bukti ataupun tempat pengumpulan keterangan. Jadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, surat tersebut ada dokumentasinya. Setelah itu sebagai alat pengingat. Mengapa demikian? Karena surat dapat dikatakan sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu memerlukan pembuktian dalam penjelasan suatu masalah
Nah, jadi jika seorang pemimpin lupa akan suatu hal, bisa dilihat kembali dari dokumen surat menyurat tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebagai buku historis. Maksudnya ini, surat dijadikan buku historis. Maksudnya yaitu surat sebagai rekaman nyata suatu peristiwa yang sudah terjadi dalam perkembangan hidup manusia. Selanjutnya, surat sebagai pedoman. Mengapa demikian? Karena surat dijadikan sebagai pedoman untuk memudahkan pemilik perusahaan berinteraksi dengan bawahan maupun karyawannya. Nah, jadi hal tersebut bisa dijadikan sebagai petunjuk tanpa harus bertemu secara langsung dengan bawahannya untuk memberikan arahan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, surat juga dijadikan sebagai duta penulis. Apa sih duta penulis itu? Jadi, surat dijadikan sebagai wakil penulis untuk menyampaikan kebutuhan, keperluan, ataupun keinginan kepada penerima surat. Tujuannya agar si penerima mengerti nih apa yang disampaikan di dalam surat tersebut. Di saat kita melakukan komunikasi, pasti akan terdapat kendala atau hambatan. Nah, begitupun juga komunikasi melalui surat menyurat, adanya kekurangan. Nah, apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Jadi tidak seperti komunikasi melalui telepon, langsung terhubung dan kita langsung bisa berinteraksi. Yang kedua, kalimat yang tidak lengkap mengakibatkan susah dipahami. Kalau lewat telepon kan misalnya salah ketik atau salah omong bisa langsung disampaikan ya atau diperbaiki. Yang ketiga, kata-kata dalam kalimat tidak jelas dan terpotong-potong, kurang efisiensi, pemakaian huruf kapital dan tanda baca yang tidak tepat, pengungkapan gagasan yang tidak sopan atau terlalu memuji, kasar, ataupun terlalu merendah. Selanjutnya, memerlukan biaya dalam pengiriman surat. Nah, baik dari perangko ataupun materai. Selanjutnya, pemborosan kertas jika tidak ditulis langsung dengan benar. Jadi kalau kita nulisnya salah, itu kan harus memakan kertas yang begitu banyak ya untuk pengulangan. Yang terakhir ini, kemungkinan besar surat tidak sampai ke tujuan. Hal tersebut mengapa demikian? Karena jika kita menulis alamatnya kurang lengkap, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya surat tidak sampai. Tentunya dari kelemahan-kelemahan tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Nah, apa saja sih akibatnya? Yang pertama, berita yang dikomunikasikan tidak sampai atau terlambat sampai ke tujuan. Yang kedua, berita yang dikomunikasikan tidak dipahami oleh penerima surat. Yang ketiga, penerima salah menafsirkan sehingga salah mengambil keputusan. Dan yang terakhir ini, berita tidak ditanggapi sebagaimana semestinya atau bahkan tidak ditanggapi sama sekali. Artinya berita tersebut tidak sampai ke tangan tujuan yang dimaksud. Setelah membahas mengenai kekurangan dari surat menyurat, adapun kelebihan dari surat menyurat. Di antaranya yaitu sifatnya formal dan efektif, bersifat pribadi, harga pengirimannya yang murah dan dapat dikirim kemana saja atau daya jangkau luas, karena sekarang sudah modern dan banyak jasa pengiriman surat. Sebagai bukti hitam di atas putih, menunjukkan profesional dan keseriusan seseorang, karena di surat terdapat materai ataupun perangko dan juga disertai oleh tanda tangan. Sebagai bukti fisik atau autentik, dan juga ekonomis. Lalu bagaimana sih caranya penanganan surat menyurat yang baik dan yang benar? Yang pertama, proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan efektif, sehingga informasi bisa langsung sampai ke tujuan. Dapat memuat informasi yang semestinya disampaikan dengan menarik, jelas, padat, sopan, dan juga simpatik. Selanjutnya, menghindari termuatnya informasi yang tidak perlu, terlewat, tertinggal, atau bahkan lalai termuat dalam surat yang sudah ditulis. Dan yang terakhir, dapat segera menanggapi surat yang masuk dengan sebagaimana semestinya, sehingga terhindar dari salah penafsiran ataupun salah mengambil keputusan. Selanjutnya, dalam penanganan surat masuk dan keluar dalam kegiatan administrasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pola sentralisasi dan juga pola desentralisasi. Pola sentralisasi ini yaitu pengurusan surat masuk dan keluar yang dilakukan secara terpusat. Maksudnya, dilakukan oleh suatu divisi yang ada di perusahaan ataupun instansi, tepatnya pada bagian sekretaris ataupun bagian administrasi. Nah, pola ini digunakan pada lembaga pemerintahan atau pada BUMN. Pola sentralisasi ini tidak digunakan oleh swasta. Selanjutnya, pola desentralisasi berbeda dengan pola yang sebelumnya.
yaitu pengurusan surat masuk dan keluar yang dilakukan oleh setiap bagian dari divisi yang ada di perusahaan ataupun instansi. Artinya, tidak ada unit sekretaris maupun tata usaha pada pola ini. Jadi, semua kegiatan yang berlangsung dikerjakan oleh sekretaris pada bagian masing-masing. Nah, pola ini terdapat pada BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, karena lebih efisien dan efektif dalam menangani urusan administrasi. Oke, baik. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai penanganan surat. Dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, surat itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada surat masuk dan yang kedua ada surat keluar. Surat masuk sendiri diartikan sebagai sarana komunikasi tertulis yang diterima dari instansi lain atau dari perorangan. Nah, dapat pula diberi pengertian bahwa surat masuk atau adalah surat yang diterima dari instansi lain, baik yang diterima melalui pos atau kantor pos maupun yang diterima dari kurir atau kita nyebutnya pengirim surat gitu. Nah, dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Sementara surat keluar adalah surat yang dikirimkan dari suatu organisasi kepada organisasi lain. Surat keluar ini biasanya dikirimkan untuk menjawab surat masuk tadi. Nah, menurut Pursanto, surat keluar adalah surat yang sudah lengkap, alias sudah bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditandatangani oleh yang berwenang di suatu perusahaan tersebut. Nah, secara mudahnya nih teman-teman untuk ngingetnya, kita harus ingat bahwa intinya surat masuk itu adalah surat yang masuk atau diterima dari pihak lain, sementara surat keluar adalah surat yang keluar atau dikirimkan kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan pengurusan surat masuk dan keluar. Tujuan dan fungsi surat masuk dan keluar yaitu sebagai sarana komunikasi. Adapun tujuan surat menurut Ei Sumpriana, diantaranya menyampaikan informasi kepada pihak lain, ingin mendapatkan tanggapan dari penerima surat dan dari surat yang dikirimkan terlebih dahulu, serta memperlancar informasi sehingga informasi diterima jelas dan mudah dimengerti. Adapun tujuan pengurusan surat masuk dan keluar sistem buku agenda, yaitu mempercepat pengurusan surat, menjaga kerahasiaan surat, dapat ditemukan kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan, sebagai bukti autentik dan historis, menyampaikan maksud pengirim kepada penerima sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan dan instansi, serta lebih efisien. Setelah membahas mengenai surat masuk dan surat keluar, tentunya harus mengetahui bagian-bagian dari surat. Nah, yang akan dibahas yaitu bagian-bagian surat resmi atau surat dinas. Bisa dilihat pada tampilan berikut ini, yaitu contoh surat dan juga bagian-bagian yang sudah diberikan nomor. Nomor 1 yaitu kop surat, letaknya di bagian paling atas yang berisikan logo instansi di sebelah kiri, di sampingnya ada nama, alamat instansi, nomor telepon, dan juga faksimil. Nomor 2, menunjukkan pembuka surat, terdiri dari nomor surat yang ditunjukkan oleh huruf A. Letak nomor surat pada bawah kop surat terdapat tahun, bulan, dan kode tertentu. Selanjutnya, ada tanggal penerbitan surat, lampiran, hal, serta nama dan alamat penerima surat. Nomor 3, menunjukkan isi surat yang berisikan salam pembuka, yaitu dengan hormat, assalamualaikum, atau salam sejahtera. Pada nomor 4, menunjukkan nama dan tanda tangan. Hal tersebut mewakili identitas pengirim surat yang diletakkan pada akhir surat. Selanjutnya, pada nomor 5 yang terakhir yaitu tembusan surat. Maksudnya adalah pihak-pihak yang mendapatkan salinan surat tersebut selain yang dialamatkan ataupun dituju. Nah, perbedaannya surat resmi dan tidak resmi, apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya itu surat resmi menggunakan bahasa yang formal, menggunakan ragam bahasa baku dan juga menggunakan bahasa tertentu. Sedangkan surat yang tidak resmi ditulis secara bebas tanpa ada format tertentu serta menggunakan bahasa sehari. Yang selanjutnya ada pengurusan surat sistem buku agenda. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum nih apa itu sistem buku agenda? Nah, sistem buku agenda ialah sistem pengurusan surat yang menggunakan buku agenda atau buku harian sebagai sarana pencatatan surat masuk dan surat keluar, yang tentunya pencatatan ini dilakukan secara kronologis. Buku agenda atau buku harian ini biasa disebut daily mail record dan petugasnya biasa disebut agendaris atau mailker. Nah, buku agenda ini juga memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama ialah sebagai alat bukti keluar masuknya surat. Yang kedua sebagai untuk mengetahui jumlah surat
keluar dan surat masuk dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui penomoran surat. Dan yang keempat, yang terakhir ialah untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian surat. Nah, di dalam sistem pengurusan surat, buku agenda ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem pengurusan surat masuk, dan yang kedua ialah sistem pengurusan surat keluar. Yang pertama ada pengelolaan surat masuk. Menurut Bapak Dr. Wursanto tahun 2004, di dalam pengelolaan surat masuk ada dua hal yang harus ditetapkan. Nah, yang pertama ialah organisasi yang akan terlibat di dalam pengelolaan surat masuk. Yang kedua ialah proses-proses atau tahapan yang harus ditetapkan dalam pengelolaan surat masuk. Nah, organisasi yang dimaksud ialah unit-unit yang akan bekerja di dalam atau di setiap tahapan proses pengelolaan surat masuk. Seperti yang pertama ada unit penerima, yang kedua ada unit penyortir, yang ketiga ada unit pencatat, yang keempat ada unit pengarah, yang kelima ada unit pengolah, dan yang terakhir ialah unit penata arsip. Nah, di dalam pengelolaan surat masuk ini juga terdapat proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam pengelolaan surat masuk. Dan penjelasannya akan dijelaskan setelah yang satu ini. Nah, yang selanjutnya ada proses pengelolaan surat masuk. Yang pertama ialah proses penerimaan surat. Setelah semua surat diterima dari kurir, nah surat diteliti lagi atau diperiksa jumlah dan alamat suratnya, apakah ini sudah benar atau belum. Lalu, semua surat diberi paraf atau tanda tangan. Dan tidak lupa diberi nama terang pada buku ekspedisi dan lembar pengantar surat. Nah, setelah semua surat diberi tanda tangan dan sudah dicatat, lalu surat diteruskan kepada unit penyortir. Nah, tahap yang kedua ini yaitu penyortiran surat. Nah, di dalam penyortiran surat ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ialah surat dikelompokkan menjadi 2, surat dinas atau surat pribadi. Tahap yang kedua ialah surat dinas dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu surat rahasia dan surat tidak rahasia. Dan yang ketiga, surat tidak rahasia maka akan dibuka, lalu dikelompokkan lagi menjadi surat biasa atau surat penting. Lalu setelah semua surat sudah diklasifikasikan menurut itunya, lalu diberi tanda tangan dan diteruskan kepada unit pencatat. Nah, di dalam unit pencatat ini itu terdapat proses pencatatan surat. Nah, di dalam pencatatan surat ini, setelah semua surat diterima dari unit penyortir, semua sampul surat dibuka, lalu dibubuhkan cap agenda. Nah, tidak lupa surat ini diperiksa kelengkapannya. Setelah semua sudah diperiksa kelengkapannya, surat ini dicatat di dalam agenda atau buku agenda surat masuk. Lalu setelah semua sudah itu, maka surat diteruskan kepada unit pengarah. Lalu yang selanjutnya adalah pengarahan surat. Nah, di dalam pengarahan surat ini, setelah semua surat yang diterima beserta lembar pengantar suratnya dari unit penyortir, maka surat diperiksa dan teliti kembali. Lalu surat disampaikan kepada unit pengolah, disampaikan melalui buku pengantar surat. Nah, yang selanjutnya ialah pengolahan surat. Nah, di dalam pengolahan surat ini, setelah semua surat diterima dari unit pengarahan, surat diproses dan diolah lebih lanjut. Lalu diberi disposisi pada lembar disposisi yang tersedia. Nah, untuk surat rahasia di dalam proses pengolahan surat ini, maka yang dikembalikan hanya lembar pengantarnya saja. Setelah itu, semua surat diteruskan kepada unit penyimpan. Nah, proses yang selanjutnya ialah unit penyimpan atau penata arsip. Nah, di dalam ini setelah semua surat diterima dari unit pengolah, maka semua surat siap disimpan menggunakan sistem kearsipan yang telah ditetapkan atau telah dibakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Lalu, kartu kendali atau lembar pengantar surat yang telah diterima disimpan sebaik mungkin.
Lalu yang terakhir, kartu kendali atau lembar pengantar surat yang lain dikembalikan kepada unit pengolah sebagai tanda bahwa surat-surat telah disimpan di unit kearsipan. Yang selanjutnya ialah pengelolaan surat keluar. Nah, yang pertama, menurut Bapak Ursanto tahun 2004, surat keluar ialah surat kedinasan yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan yang ditujukan kepada pihak di luar organisasi. Nah, sebenarnya pengelolaan surat keluar ini nggak beda jauh sama pengelolaan surat masuk. Dan surat keluar ini juga dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu surat biasa, surat penting, dan surat rahasia. Nah, di dalam pengelolaan surat keluar ada hal yang harus diperhatikan seperti asas yang digunakan. Yang kedua ada batas waktu menjawab surat. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Yang keempat ialah tanggal surat. Yang kelima ialah faktor pengaman. Dan yang terakhir ialah faktor pengiriman. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah pengurusan surat keluar. Nah, langkah yang pertama ialah ada instruksi pembuatan surat. Yang kedua, yang selanjutnya ada pembuatan konsep surat. Nah, di dalam pembuatan konsep surat ini, jika yang dibuat adalah surat rahasia, maka yang membuat konsepnya ialah pimpinan langsung. Tapi jika yang dibuat adalah surat biasa, maka yang membuat konsep surat bagian sekretaris atau tata usaha. Yang selanjutnya ada persetujuan konsep surat. Nah, jika konsep surat sudah dibuat, maka akan diteruskan kepada lembaga yang berwenang atau pimpinan untuk mendapatkan persetujuan untuk diberi tanda tangan dan menandakan bahwa surat tersebut siap untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu ada pengetikan dan penelitian surat. Setelah surat disetujui oleh pimpinan atau pihak yang berwenang, maka surat diteruskan kepada jurutik untuk diketik dengan rapi dan diberi kop surat. Lalu selanjutnya ada penandatanganan surat. Setelah surat diketik dengan rapi dan diberi kop surat, maka surat diberikan kepada pimpinan perusahaan atau pihak yang berwenang untuk diberikan tanda tangan. Setelah itu ada pencatatan surat. Nah, setelah semua surat diketik dan diberi tanda tangan, surat ini dicatat di dalam agenda surat keluar. Setelah itu pemberian cap dinas. Nah, pemberian cap dinas ini menandakan bahwa surat tersebut sudah sah untuk dikirimkan ke pihak luar organisasi. Selanjutnya ada melipat dan penyampulan surat. Nah, surat yang sudah diberi cap dinas, maka surat akan dilipat dengan rapi menggunakan aturan tertentu dan dimasukkan ke dalam sampul yang tersedia sebelum dikirimkan. Nah, selanjutnya ada pencatatan surat. Pencatatan surat yang kedua ini dicatat di buku ekspedisi ekstern, di mana penerima harus menandatangani surat yang akan diterimanya nanti di buku ekspedisi ekstern ini. Lalu selanjutnya ada pengiriman surat. Nah, pengiriman surat ini terdapat 4 opsi. Yang pertama melalui kurir, seperti melalui pos. Yang kedua melalui jasa pengiriman. Yang ketiga melalui faksimili. Dan yang terakhir ialah melalui internet atau melalui email. Setelah surat dikirim, lalu selanjutnya ada penyimpanan surat. Nah, surat yang asli akan ditujukan ke alamat yang dituju atau pihak yang berwenang. Dan salinan atau kopi dari surat tersebut disimpan di unit arsip menggunakan aturan kearsipan yang sudah digunakan di dalam perusahaan tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat memahami materi apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.